Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya, berdasarkan kepercayaan. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan itu adalah firman Tuhan, ya, sebab dia menulis dengan pengurapan Roh Kudus. Dikatakan di sana, ya, dia berkata bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungannya Rasul Paulus dulu sebelum dia mengenal Yesus, saudara? Yaitu, ya, bagi dia membunuh orang Kristen, membunuh para pengikut Kristus, menganiaya orang percaya, ya, bahkan dia hidup di dalam dosa-dosa, itu adalah keuntungan. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, Tuhan menyelamatkan dia, dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada Rasul Paulus, dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam hidup manusia itu, ya, selalu manusia itu mau mencari yang namanya keuntungan. Ya, kalau rugi itu siapa yang mau, saudara? Sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus, ya, ada hal-hal yang merupakan keuntungan bagi dia, ya, sesuatu yang menyenangkan bagi dia, dan ternyata itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, ya, itu dianggap sebagai satu keuntungan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ternyata, ya, ada hal-hal yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang mengubah paradigma atau cara pandangnya, ya, tentang keuntungan dan kerugian, saudara, ya. Semua manusia itu pasti pengen cari sesuatu yang untung, ya, dan tidak mau rugi. Tapi kok bisa, ya, saudara, perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah paradigmanya. Apa yang merupakan keuntungan sekarang jadi kerugian. Ya, berarti wow, luar biasa banget, ya, kehadiran Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Ya, bayangkan ketika dia mengenal kebenaran, mengenal firman Tuhan, mengenal Kristus, apa yang dulu merupakan untung sekarang rugi. Bisa, ya, orang itu bertolak belakang seperti itu. Itu yang dinamakan berubah benar-benar 180 derajat. Ya, yang tadinya menghadap ke sana sekarang menghadap ke sini, saudara. Apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kerugian. Nah, harusnya setiap kita pun yang mengaku percaya Kristus, yang mengaku mengenal Yesus, harusnya kita pun memiliki paradigma yang sama. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang tuh kuanggap rugi. Ya, contoh bagi saya, dulu saya suka, saudara, waktu belum mengenal Yesus, saya suka pergi keluar malam, ya, pulang tengah malam. Saya suka, ya, ada di luar melakukan hal-hal yang, ya, dulu saya merupakan keuntungan itu, saya suka melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika saya mengenal Yesus, ya, semua itu, ya, merupakan kerugian. Saya menyadari, ya, kok saya dulu bodoh banget, ya. Kenapa hal-hal itu, ya, dulu saya suka, tapi sekarang tuh aduh, kok bodoh banget, ya, dulu. Ya, dan saya juga banyak ketemu dan mendengarkan kesaksian orang-orang yang bersaksi mengenal Yesus dan hidup mereka diubahkan. Mereka juga cerita, aduh, ya, Bu, dulu buat saya itu merokok itu keuntungan. Pokoknya kalau nggak merokok itu rugi. Ya, pokoknya kalau, ya, sudah merokok itu rasanya bahagia. Pokoknya kalau merokok itu rasanya ini. Tapi sekarang, Bu, sejak saya mengenal kebenaran, sejak hidup saya dijamah Tuhan sungguh-sungguh, aduh, ya, bodoh banget saya merusak tubuh saya, bait Allah ini sekian lama saya, ya, coba kalau dari dulu saya mengerti. Artinya apa, saudara? Kehadiran Kristus dalam hidup kita itu harusnya mengubah paradigma kita dan membawa sesuatu yang baru. Sangat rugi kalau kita ini mengaku mengenal Yesus, tapi ternyata kita masih hidup dengan paradigma yang lama dan kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Ya, dan dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi.
Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus berkata malahan segala sesuatu, ya segala sesuatu itu kuanggap rugi. Artinya apa? Pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengenal kebenaran, orang yang dicelikkan mata rohaninya, dia akan berkata sama dengan yang Rasul Paulus bilang, malahan segala sesuatu itu rugi karena pengenalan akan Kristus itulah segala-galanya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana saudara seorang yang dulu pembunuh, penghujat, penganiaya itu bisa diubahkan hidupnya 180 derajat. Dia mengalami Tuhan, menganggap semuanya rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada segala-galanya. Saudara, ya, dan dia berkata, oleh karena Yesuslah dia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, semua yang kehidupan lamanya itu sekarang dianggap sampah, semua dilepaskan, ya, dan supaya dia boleh memperoleh Kristus. Artinya dalam kehidupan Rasul Paulus itu yang ada hanya aku ingin mengenali Yesus lebih lagi, aku ingin memperoleh Kristus dalam hidupku, ya. Biarlah itu juga ada dalam hati kita. Makanya saya mendengar juga banyak kesaksian saudara yang, ya aduh Bu, sekarang saya tiap pagi tuh bangun, ya, mencari Tuhan. Sekarang saya tiap pagi tuh bangun, ya, dengar mesbah syukur. Sekarang tiap malam itu saya di depan TV pengen mengerti, ya, hati Tuhan. Jadi saudara, ya memang itu akan kita alami. Orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan akan mengalami semua itu. Dan dikatakan di sana, ya, bahkan Rasul Paulus menganggap itu semua sampah supaya dia memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, dia tahu dulu dia hidup dengan kebenaran-kebenarannya sendiri, dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Sekarang, ya, satu kerinduan Rasul Paulus berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku tapi dengan kebenaran Tuhan. Saudara, ini sangat penting bagi kita semua. Hari ini mungkin kita menyebut diri kita Kristen, tapi apakah kita berada dalam Kristus itu dan kita tinggal dalam iman, kepercayaan kita pada Tuhan? Apakah kita hidup, ya, dengan kebenaran Kristus atau masih dengan kebenaran kita? Mari kita tinggalkan segala kebenaran kita mulai berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami pembaharuan dalam Kristus, ya, apa yang masih merupakan keuntungan bagi kita, hal-hal yang lama, dosa-dosa kita, mari kita buang supaya kita memperoleh Kristus dan pengenalan akan Tuhan, dan kita bisa berada dalam Yesus dengan kebenarannya dan bukan dengan kebenaran kita.